Media Saifinda. Media Saifinda. Dalam sebuah inovasi menarik yang menggabungkan kegiatan keagamaan dengan kesenangan kuliner, sekelompok jamaah mengaji jamaah Suroya telah menciptakan suasana unik di sebuah rumah makan di warung dalam negeri. Berbeda dengan suasana keagamaan yang seringkali kental dengan ketegangan dan keseriusan, para jamaah ini menemukan cara baru untuk mendekatkan diri pada Tuhan sambil menikmati hidangan lokal yang lezat. Pemandangan yang biasanya didominasi oleh aroma makanan kini dipenuhi dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca dengan hikmat. Para pengunjung yang datang untuk menikmati santapan kuliner khas lokal, kini juga dapat merasakan kehadiran spiritualitas yang hangat dan menyentuh hati. Para jamaah mengaji ini tidak hanya menyuguhkan bacaan Al-Quran, tetapi juga memberikan pengajaran keagamaan dan diskusi kecil tentang makna ayat-ayat yang dibaca. Hal ini memperkaya pengalaman spiritual para pengunjung yang datang, sambil mereka menikmati hidangan lezat yang disajikan di meja mereka. Inovasi ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak harus selalu dilakukan di tempat-tempat ibadah yang formal. Dengan kreativitas dan semangat yang tepat, setiap tempat dapat menjadi tempat untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan merasakan kedamaian dalam hati. Keberhasilan konsep ini semakin memperkaya keragaman budaya dan keagamaan di dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. boleh kenalan Bu dengan Bu siapa? Boleh, saya namanya Ibu Eka Nurmala, dipanggil Fani. Oh, Bu Fani. Ya, Ya, Bu. Saya Bu, ini kelompok dari kelompok mana ini? dari kelompok Asuroya. Asuraya. Terjemahan. Oh ya. Gitu. Bu, ini sudah berapa bulan atau berapa tahun ini? Dari Agustus. Agustus kemarin. Oke, Oh, ini Agustus. baru ini ya? Oke, baru belum 1 tahun. Oh, belum 1 tahun. Tapi kita sudah merasakan ininya ya, manfaatnya. Oh iya, seruannya. Agustus. Agustus ini bulan apa ini? Bulan Sekarang bulan Mei. Mei, hampir setahun ini ya. Iya. Wah, nanti harlah Bu Agustus. Oke, lah, insya Allah. Bu, saya mau tanya, awal mula tergerak untuk ngaji itu gimana? Saya gabung di Sapinda ini 2022 akhir. Itu karena saya pindahan dari Bali. Oh, nenek. Iya. Saya itu memang pertamanya nyari-nyari kemana ya saya ini pengen ngaji. Kalau di Bali alhamdulillah sudah punya komunitas seperti ini, ibu-ibu mengaji. Ada Bali mengaji, ada yang lain-lainnya. Terus saya kemana ya? Kemana terus kata teman saya, ini Sapinda. Oh gitu, ya sudah saya daftar. Tadi hotmailnya pertama. Oh, dengan Ya, ada hotmail itu 1 bulan sekali pertemuannya. Jadi kita hataman sistemnya ngaji bersama 30 juz saat itu sudah. Jadi dari situ terus berjalan 1 tahun ditawarilah sama ustazah. Ayo siapa yang mau memperdalam lagi ngajinya ilmu tahsin, tarjim sama tahfiz. Oh iya. Terus saya ikut di tarjim Tarjim. sama tahsin. Alhamdulillah. Jus berapa sekarang Bu? Sekarang tahsinnya juz 12, kalau tarjimnya juz 1. Wah, ya luar biasa ini. Iya. Terus kesannya ikut ini gimana? Kesannya kalau ikut Sapinda itu ini amazing, ternyata Amazing. banyak. Waktu itu saya ikut halal bihalal kebiarnya, jadi semua anggotanya Sapinda ternyata banyak. Oh iya. Dari Banyuwangi kota sampai Banyuwangi pelosok-pelosok banyak. Nah, Wah ternyata besar sekali. Terus kesannya ikut ajim, masya Allah. Jadi tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim yang kita bacakan setiap hari, Al-Fatihah yang kita bacakan sholat itu jadi tahu artinya. Jadi lebih kayak sholat itu kayak, iya ya tunjukkan jalan yang benar ya Allah. Jadi lebih gimana ya, kayak lebih mendalam seneng ya, gitu. seneng ya karena mengerti Iya. maknanya. Kalau dulu kan sholat cepet-cepet, ini sekarang itu sudah tahu artinya. Ya Allah tunjukkan jalan yang benar itu jadinya, iya harus beneran, harus serius Waduh, gitu. luar biasa ternyata Jadi manfaatnya ya. gitu. Bu, pesan jenengan, pesan untuk ibu-ibu seluruh Indonesia ini ya. Seluruh Indonesia ya, pokoknya jangan menyerah mencari kebaikan karena kita sudah hidup di akhir zaman ya, sudah hidup di zaman tipu daya. Terus kalau kita itu
cuma ngandelin sholat dan baik aja, ternyata itu banyak amalan-amalan lain. Kita sebelum beramal harus berilmu dulu, itulah yang menjadi saya tuh pengen semangat. Iya ya, kita harus punya ilmu dulu sebelum ngaji, sebelum begini, sebelum begini, fikih dan lainnya itu kita harus punya ilmu. Jadinya mari gabung di Sapinda, karena di beberapa kota juga ada katanya ya. Nah ya, terima kasih, bagus apa yang disampaikan. Sebelum beramal harus berilmu dulu, berilmu belajar di Sapinda, insya Allah penuh makna. Ketika kita sholat penuh makna, ketika ngaji terjangkau oleh makna sehingga menjadi hati, menjadi tenang. Terima kasih Bu Fani. Perkenalkan, nama saya Sinta Ambarini. Saya mengenal Sapinda itu sebetulnya sudah 5 tahun yang lalu. Tapi waktu itu saya masih aktif bekerja. Kebetulan saya bekerjanya di luar kota. Waktu itu saya masih dinas di Jember, kemudian saya pindah ke Denpasar. Sebetulnya waktu saya begitu mengenal Sapinda itu saya sudah ingin untuk mengaji, untuk meningkatkan pengetahuan saya khususnya di bidang Al-Quran dan semuanya terkait pengetahuan agama saya. Seperti itu. Namun demikian karena saya masih harus bekerja di luar kota, jadi sementara saya tunda. Alhamdulillahnya saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat saya memasuki masa pensiun, saya masih bisa bergabung dengan Sapinda. Tentunya ini suatu hal yang harus saya syukuri, di mana saya bisa memperdalam pengetahuan saya dalam membaca Al-Quran, dalam mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Quran. Itu mungkin bisa makna yang bisa diambil oleh ibu-ibu yang lain, bahwa nggak ada batasan usia untuk kita dalam menempuh atau mempelajari suatu ilmu, khususnya ilmu agama di sini, khususnya ilmu agama yang kita yakini yaitu agama Islam, baik mulai dari membaca Al-Quran. Meskipun saya mulai lahir sudah diajari membaca Al-Quran sampai kecil, mungkin mulai teknik membaca Al-Quran yang pakai buku, pakai pentung, sampai sekarang dengan yang sudah modern, semua saya ikuti. Dan alhamdulillahnya di sini saya, kalau di kelompok Suraya ini saya bergabung mungkin paling muda untuk di kelompok Suraya ini, karena saya bergabung di bulan Februari kemarin, baru bergabung, tapi alhamdulillahnya saya bisa diterima oleh kelompok ini dengan baik. Ustazahnya juga, Ustazah Siti sangat baik, membimbing dengan baik kepada kami, khususnya saya mungkin yang tertua di sini, tapi saya merasa jadi muda karena barengnya ibu-ibu muda. Dan pesan yang utama adalah jangan merasa tua terus malu untuk belajar. Justru itu kita harus terus belajar sampai nyawa di ujung di ujung lidah kita harus terus belajar. Itu aja saya. Terima kasih.